Bincang Unesa bisa. Halo rekan Unesa, apa kabar? Saya Tia Ezar hadir untuk Anda membawa banyak sekali informasi kali ini di Bincang Unesa. Profil Prodi hadir di studio 2 Radio Unesa. Beliau adalah Bapak Muhammad Sarjoko SSN MPD. Kalau membahas seputar beliau, tentunya banyak mahasiswanya yang tahu kalau beliau ini adalah Kaprodi S1 Seni Musik, jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Kalau bicara seni musik, banyak hal yang bisa diistilahkan. Karena banyak yang bilang kalau biasanya say it with flower, ini say it with music. Saya langsung aja ngobrol sama beliau. Halo Pak Sarjoko. Halo. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Semangat Sehat. ini ya. Iya, semangat. Bisa hadir ke studio Radio Unesa ini sebelumnya ada aktivitas apa Pak? Ya biasa aja sih perkuliahan. Perkuliahan ya. Kemudian hal yang lain yang berhubungan dengan musik. Tetap semangat bersama teman-teman mahasiswa di tengah pandemi tetap berkuliah gitu ya. Oke, bicara seni musik Bapak di Prodi S1 Seni Musik. Mungkin bisa diceritakan ke rekan Unesa juga ke semua masyarakat apa sih Prodi S1 Seni Musik itu, sejarahnya, kemudian visi misinya dan segala sesuatu yang terkait dengan seni musik di FBS. Iya, baik. Prodi Seni Musik ini pertama kali lahir tahun 2015. Ya. Sebetulnya 2014 sudah ada SK-nya sih. Cuma kami operasionalnya tahun 2015. Dengan angkatan pertama itu kuotanya 50 mahasiswa. 50 mahasiswa. Ya. Dan sampai sekarang ini kurang lebih kan 5 tahun ya. Jadi masih tergolong imut gitu ya. Masih dan lulusannya sih belum banyak juga, sekitar 20-an lulusan gitu ya. Dan alhamdulillah 2 kali kita salah satu lulusan itu peringkat IP tertinggi di tingkat fakultas itu ya, dua kali ini. Kemudian jumlah dosen kami tadinya sih 7 ya. Kemudian ada rekrutmen baru, ini ada 2 jadi 9 yang kualifikasinya semua sudah magister. Kemudian untuk prestasi mahasiswa juga cukup baik itu tingkat nasional maupun internasional. Yang internasional kami mahasiswa pernah ikut di Asian Youth Music Concert di Malaysia, itu juga 10 besar. Kemudian ada yang juara trompet. Yang marching versi Yamaha. Ya, kemudian ada yang drummer terbaik juga festival di Malang. Ya. Kemudian banyak sih. Ya, artinya banyak sekali mahasiswa berprestasi di dunia musik yang lahir dari Prodi S1 Seni Musik gitu ya. Kemudian untuk di pandemi ini untuk perkuliahan kan kalau musik itu harus praktek ya Pak. Itu gimana kalau di seni musik? Ya awalnya memang kami sempat kebingungan ya. Tetapi memang kita harus merubah mindset ya, bagaimana perkuliahan ini tetap jalan ya dengan maksimal, optimal, terutama perkuliahan-perkuliahan yang bersifat praktek ya. Nah itu butuh memang agak memeras pikiran gimana nih jalan keluarnya gitu. Tapi alhamdulillah ide gitu ya. Ya, alhamdulillah dengan berbagai media bisa dilalui dengan baik gitu ya. Dan bisa jalan dengan baik. Ya, jadi ya virtual, salah satunya virtual gitu. Dan memang musik kan tidak terlalu jauh dengan dunia virtual ya, sehingga nggak terlalu merasa kesulitan sebenarnya ketika ada ini. Mereka
mahasiswa juga sifatnya apalagi anak-anak sekarang kan dengan IT sangat ini ya. Cepat gitu ya nangkepnya cepat, ya. Malah dosennya yang ini kadang-kadang kalah cepat gitu. Mereka malah banyak membantu. Ini aja Pak pakai ini, misalkan pakai kita kalau pakai Power Director buat acara-acara, buat event-event ensemble itu aplikasinya ada itu dan macam-macam. Ya, macam-macam. Oke. Itu kan kesulitan. Kemudian apakah ini nantinya dengan adanya solusi terbaru, karena kan jurusan atau prodi Bapak ini kan harus nyentuh alat gitu kan. Apakah mahasiswanya ketika kuliah mereka harus megang alat gitu? Saya masih meraba-raba gitu ya untuk S1 Seni Musik, apalagi untuk mahasiswa baru ini semester awal, apa sih yang mereka pelajari gitu? Ya, kalau untuk semester awal memang belum, sifatnya masih pengantar ya Mbak. Pengantar dasar mereka gitu belum ke praktek, kecuali dia ini ya yang bersifat kelas itu, tapi belum ambil mayor, artinya instrumen pokoknya belum. Setelah dia dapat teori musik, solfege, latihan mendengaran, dia sudah kenal frekuensi nada, sudah kenal interval nada, baru mereka mau ambil mayor yang mana. Misalkan gesek itu ada violin, viola, cello, kontrabas, tiup juga ada flute, ada trompet, saksofon, tenor, alto, dan yang lain. Di semester berapa itu Pak istilah mayor itu? Semester 2. Semester 2 ya? Mereka baru ambil mayor. Semester 1 sih sifatnya pengantar ya. Pengantar aja. Jadi supaya dia mantap nanti kamu mau ngambil apa mayornya. Oke, gitu dikasih gambaran dulu ya. Iya, kasih gambaran dulu. Supaya dia enggak di tengah jalan ini ternyata misalkan dari awal ya ngambil mayor violin misalkan. Ternyata di berapa semester berapa itu dia merasa nggak cocok. Akhirnya putus di tengah. Nah, itu kan itu gimana tuh? Akhirnya jadi sistem rusak gitu, sistemnya rusak. Makanya strateginya kayak gini. Dikenalin dulu ini. Kalau bermacam-macam. Nanti konsekuensinya seperti ini, ya mereka silakan mau mempertimbangkan. Baru mereka ada gambaran, oh saya cocoknya di piano kali ya. Saya cocoknya di perkusi kali ya. Baru di situ mantapnya di semester 2. Ambil mayor gitu. Kemudian di prodi S1 Seni Musik yang menjadi mata kuliah unggulan atau favorit itu yang mana Pak? Kalau dari mulai tahun 2015 diperkenalkan. Kalau di musik itu kan perkuliahan itu sifatnya berjenjang ya. Dari beginner sampai ke advance gitu ya. Advance. Ya. Jadi dari tingkat pemula sampai mahir gitu ya. Nah, tentunya yang favorit yang mahir gitu. Misalkan ada komposisi di situ. Nah, itu biasanya mahasiswa ini ajang kreativitas. Mereka adu kreativitas, adu ide, adu segala disiplin ilmu yang sudah ditempuh itu teraplikasi di komposisi itu. Ada aransemennya, ada orkestrasinya, ada instrumentasi, ada akustik, conducting, macam-macam semua teraplikasi di situ, tertuang di situ. Jadi itu yang mereka pelajari. Iya. Pengenalan alat musik, kemudian pengenalan komposisi dan sebagainya. Iya. Gitu itu mentoknya di komposisi. Jadi muaranya di situ. Komposisi itu kan kumpulan dari mata kuliah yang terpecah tadi, misalkan mayor biola. Walaupun mayor biola kan dia tetap harus tahu karakter tiup kayak apa. Karakter gitar kayak apa. Nah, berarti semua mahasiswa harus mencoba semua alat ini? Enggak ya? Karena ya semester 2 itu kamu mau kemana? Ya itu yang kamu fokuskan gitu. Oke. Tetapi dia dapat istilahnya minor untuk keseimbangan. Untuk penyeimbang. Misalkan saya mayor violin. Berarti saya nanti ada minornya ke gitar atau ke tiup. Oke. Di samping itu juga ada metode kelas. Metode kelas gesek, metode kelas tiup. Itu jadi anak yang gesek itu dia akan tahu karakter alat musik tiup. Begitu juga sebaliknya. Sehingga ketika misalkan saya ambil mayor saksofon, bukan berarti saya hanya saksofon saja, tapi saya tahu karakter gitar itu kayak gitu. Oke.
Jadi bagaimana bisa mengcombine gitu ya. Iya. Oke, saya berasa belajar lagi pengetahuan tentang seni ini. Dan masih banyak lagi pertanyaan termasuk kemudian apakah mereka tahu arahnya nanti kemana gitu ya. Setelah yang satu ini Pak Sarjoko, kemudian untuk rekan UNESA jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Profil Prodi dengan Kaprodi S1 Seni Musik Jurusan Sastra Tasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya di segmen yang kedua. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Saya suka musik rekan UNESA. Saya yakin Anda juga suka, apalagi untuk Anda penikmat radio, pendengar setia, dan termasuk penikmat podcast Radio UNESA. Nah, tepat rasanya kalau saat ini pun saya hadirkan beliau Bapak Muhammad Sarjoko SSN MPD, Kaprodi S1 Seni Musik, Jurusan Sastra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Di segmen kedua ini masih banyak yang saya tanyakan, termasuk kembali lagi untuk mahasiswa di Prodi S1 Seni Musik ini Bapak. Iya. Sebetulnya selain musik, mereka ini mempelajari apa? Apakah mempelajari olah vokal juga atau bagaimana ini? Ya, secara keilmuan memang mereka ini mempelajari ilmu musik. Ilmu musik itu kan sifatnya luas ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan petanya ada 3 ya. Ada musikologi, ada etnomusikologi, ada karawitanologi. Karawitanologi. Ya. Ini juga dipelajari di sana? Enggak sih, itu sebagai penyeimbang. Penyeimbang, oke. Nah, kita yang musikologi. Ya, musikologi. Nah, harus bagaimana tadi ya pertanyaannya? Mereka harus disiplin tentunya, disiplin dulu, disiplin berlatih. Di samping itu juga harus disiplin membaca. Gitu. Karena di musik itu kan ada istilahnya ada dua keahlian yang mereka harus mahir. Pertama, dia harus tahu, harus update itu dengan membaca. Oke. Tapi juga di samping itu dia harus pinter memainkan alat musik. Nah, ini kan butuh disiplin. Disiplin latihan, disiplin bergelut dengan instrumennya, begitu. Sehingga memang karakter kami ini agak aneh gitu ya. Kalau mungkin mahasiswanya yang aneh gitu. Anehnya dalam arti begini ya. Mereka mungkin yang lain yang umum ini kuliah pagi jam 1 selesai pulang, kos belajar selesai. Kalau di musik kuliah pagi sampai jam 1, dia break istirahat, nanti jam 2 atau setengah 3 mulai train latihan alatnya.
Tanpa itu dia nggak akan bisa. Dan itu sebelum pandemi di seni musik dilakukan hal itu? Di luar jam perkuliahan? Iya. Karena bagi mereka itu, kamu pinter ngomong tapi nggak bisa main alat, ya percuma kan, nggak ada. Ini. Atau sebaliknya, kamu pinter main tapi nggak bisa ngomong, nah kamu nanti jadi tukang gitu. Nah, itu harus imbang memang. Berarti di seni musik ini juga diajarkan untuk kemampuan dua hal itu ya, bagaimana memainkan dan bagaimana memainkan dan bagaimana bisa berkomunikasi di publik gitu ya. Iya, dia didukung di perkuliahannya kan, ada mata kuliah ini sosiologi, tentang sosiologi kemasyarakatan bermusik, gitu, tentang fungsi musik, ada estetika musik. Itu diberikan Pak mata kuliahnya estetika musik. Saya baru tahu nih ada mata kuliah estetika musik. Ini apa yang diajarkan? Kan keindahan musik itu kan kalau di estetika itu nada do itu ada warnanya, Mbak. Oh iya? Karakternya nada do itu apa? Misalkan do itu hijau. Karakternya apa? Tegas, lunak, datar. Ini itu kalau di estetika. Kira-kira seperti itu. Di musik itu bisa nempel di mana-mana, apalagi di Radio Unesa. Asik. Dan ini Pak, berarti bagaimana kalau misalnya ada calon mahasiswa baru atau anak-anak SMA ini, mereka masih menganggap mereka masih menganggap bahwa musik ini hobi saya, bukan nantinya mengarah ke profesional. Padahal kan di S1 seni musik ini kan arahnya mereka kan menjadi profesional kan Pak? Seperti itu. Apa yang harus mereka persiapkan untuk bisa terjun di sana? Itu satu, dia harus punya bakat dulu. Bakat ya? Musikalitasnya dulu. Dia biasanya kalau tes masuk itu kan ada tes keterampilan ya. Ada seperti apa Pak? Tes pendengaran. Dia suruh nebak nada. Pitch, ini nada apa? Kemudian suruh nirukan tepuk-tepuk. Ya, saya tepuk gini coba ditirukan. Bisa nggak dia persis sama pola ritmenya? Setelah itu ditanyain, kenapa kamu suka musik? Baru dia nantinya bagaimana, apa cita-citanya, gitu. Nah, di situ baru akan terlihat nanti. Oh, anak ini benar-benar ingin belajar musik dan ingin istilahnya ingin hidup dari musik. Gitu. Mungkin dulu hidup dari musik itu hal yang aneh gitu ya. Sekarang sih enggak. Banyak orang yang sukses lewat musik. Betul. Gitu. Mungkin itu juga bisa diceritakan juga ya. Artinya begini, apa sih yang harus menariknya S1 seni musik sementara tanpa saya harus masuk S1 seni musik di Sentra Tasik FBS Unesa, saya juga bisa gitu. Beda ya? Bedanya mereka banyak, katakanlah gini, mereka bisa main gitar, mereka di luar sana ya, mereka bisa main drum, mereka bisa main tiup saksofon, tetapi mereka tidak bisa orkestrasi itu apa, aransemen itu apa, kemudian ilmu harmoni itu apa, ya kan, ilmu bunyi itu apa, nggak ngerti mereka. Inilah yang menjadi kekhususan, kecirian dari prodi S1 seni musik ya. Jadi memang lebih pada bagaimana, kalau saya bicara musik itu harus ada feel-nya, harus ada soul-nya. Seperti itu kah? Iya. Di samping soul juga butuh penalaran juga gitu loh. Ya. Misalkan nih, ini nada ini saya adu dengan nada ini dibunyikan berbarengan, nanti efeknya bunyinya apa ya? Oh, akan pecah seperti ini. Makanya ada diminuis, ada augmented, ada minor, ada mayor, itu karena struktur nada itu dipadukan, namanya akord gitu. Ya. Nah, dan lain-lain ya. Pak Sarjoko, ini kan yang dibahas, yang baru saja diceritakan Pak Sarjoko ini yang Pak Sarjoko berikan ke teman-teman mahasiswa. Kemudian antusiasme teman-teman mahasiswa saat perkuliahan, saya bicara sebelum pandemi, itu bagaimana? Sangat antusias gitu. Pertama ketika melihat sarana prasarananya. Apa aja Pak? Lihat ruangan loh, ruangannya ternyata kedap ya, lantainya kayu. Macam seperti studio rekaman gitu ya. Gitu. Terus di situ juga harus ada disiplin kan. Kayak di sini nih masuk sepatu harus dilepas, alas kaki. Kemudian
memang suhu ruangannya diatur, apalagi di dalamnya ada grand piano. Oke. Terus susunan kursi audiennya juga salah satu contoh nih concert room misalkan, memang itu ruangan untuk mini konser, untuk recital. Nah itu setiap semester pasti ada kegiatan di situ untuk UAS mayor gitar, mayor tiup, mayor gesek, kemudian untuk UAS vokal dan sebagainya, bahkan untuk rekaman. Berarti ada studionya, ada alatnya yang juga akan dipakai oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian di pandemi ini mereka secara virtual dari tim dosen melakukan perkuliahan virtual, dan mereka akhirnya bagaimana kalau misalnya mereka di rumah ada yang nggak punya flute atau saksofon misalnya, itu bagaimana memberikannya? Ya kalau untuk alat-alat yang itu terjangkau gitu ya, itu memang apakah mereka harus punya? Harus punya. Harus punya ya. Karena harus berlatih gitu kan ya. Tiap hari kan harus ini, apalagi alat musik tiup nggak boleh dong nggak punya sendiri. Betul. Mouthpiece-nya kan masuk dipakai banyak orang. Betul apalagi sekali. Betul. Saya jadi ingat kayak macam drum band, marching band tuh mouthpiece-nya harus sendiri karena personal banget kan itu. Itu harus memang individu. Betul. Oke. Jadi emang harus bermodal dulu di depan gitu ya, karena dan alat musik nggak harus mahal kok. Oke. Contohnya yang harus mahal? Kenapa? Yang alat musik yang nggak harus mahal tuh seperti apa? Iya, biola misalkan, gitar lah. Gitar. Nggak sampai 1 juta. Oke. Saya pikir mereka bisa bermain gitu ya. Saya pikir semua bisa belilah, masuk kalah dengan pengamen yang di traffic light itu bisa beli gitar. Oke. Itu ini jadi ukurannya ya untuk memotivasi teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk komposisi mahasiswa-mahasiswinya lebih banyak kan mana ini? Ketertarikannya di S1 seni musik. Banyak cowoknya apa ceweknya, Pak? Paruan sih. Jadi berimbang ya. Bahkan banyak cewek yang main trompet. Oke. Banyak. Berarti itu sistem pernafasannya kuat nih. Cewek yang main drum banyak. Oke. Mahasiswa kami banyak. Jadi ya cukup kompleks. Gitu. Sempat ada keluhan nggak sih Pak dari teman-teman mahasiswa yang berkuliah di seni musik ini? Pak, saya kayaknya udah belajar nih nggak bisa ini. Ada, beberapa ada memang kayak gitu. Tapi solusi yang diberikan? Ya kita kita saling ngobrol, diajak ngobrol. Ya misalkan ditanyain dulu tentang backgroundnya dia. Misalkan tiup, kamu kesusahan di bidang apanya? Kan musik itu kan tidak hanya menebak nada, dari baca notnya juga susah. Gitu kan. Ini ambasirnya harus seperti apa, kalau tiup susah, clappingnya, kalau trombon kan slide-nya juga. Itu kenapa susah? Itu bisa dari alatnya, ya bisa dari memang dirinya sendiri, atau memang dia nggak niat. Artinya model latihannya itu nggak teratur gitu. Misalkan setiap hari itu karena harus latihan berapa sih? Untuk pemula ya 30 menit lah. Itu setiap hari. Dan gitu mereka menjadi kewajiban atau kebutuhan sendiri untuk silakan berlatih gitu ya. Bukan nggak harus, Pak saya sudah latihan nih Pak, nggak usah harus laporan, tapi itu untuk disiplin dirinya. Kita sampaikan di depan, kamu kalau nggak latihan ini kayak bom waktu. Suatu saat ketika mau ujian UAS, kamu mau latihan semalam, nggak mungkin bisa. Musik itu proses. Tidak seperti menghafal berapa tambah berapa. Gitu. Kemudian terkait dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar Pak Sarjoko. Ya. Tapi jangan dijawab sekarang di segmen yang ketiga. Baik rekan Unesa, kita akan membahasnya di segmen yang ketiga di podcast Radio Unesa. Radio Unesa.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Tidak terasa rekan UNESA sudah sampai di segmen yang ketiga, tapi pertanyaan juga masih banyak. Apalagi terkait dengan imbauan dari Mas Menteri terkait dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana ini pengaplikasiannya di seni musik, Pak Sarjoko? Ya, siap ya? Insya Allah siap. Siap ya? Gitu ya. Kemarin sih teman-teman sudah terembuk masalah ini. Karena memang harus pertimbangannya memang karena ada hal yang memang itu katakanlah begini, ada mata kuliah yang ini mau nggak mau harus dihilangin. Gitu. Nah, padahal mata kuliah itu vital. Gitu. Tetapi kita bisa efektifkan bahwa mata kuliah itu bisa include di mata kuliah yang lain. Okay. Jadi sistem subsidi silang ya, kayak mata kuliah ini nanti juga mengampu substansi mata kuliah ini, karena supaya mata kuliah ini tidak hilang. Gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi ada strategi yang disusun terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Iya. Karena kan seni musik berbeda dengan jurusan atau prodi lain yang ketika mereka bisa bukan lompat ya, bisa mengambil gitu ya. Iya, masalahnya ini kan bagaimana ketika mereka mengambil ini, tapi itu menjadi sebuah pelengkap gitu ya. Iya, salah satu contoh nih mata kuliah mayor gitu ya. Kalau sebelum ada MBKM ini kan mayor itu sampai 6, Mbak. Oke. Begitu ada MBKM, waduh mau nggak mau ini cuma sampai 4 atau 5 karena semester 5 kan harus out of tune ya. Harus keluar dari prodinya gitu. Dalam pendek kata seperti itulah. Nah, mayor dari 6 itu menjadi 4 itu kan berarti 2 yang hilang. Betul, dan itu emang kayaknya ya. Iya, itu keterampilan Mbak. Iya betul, jadi ini lebih pada skill ya. Iya, skillnya. Jadi cari korelasi yang ini menjadi pelengkap teman-teman gitu kan. Akhirnya itu digabung aja, tetap SKS-nya dibesarkan. Gitu, sehingga bisa mewadai. Ini loh, ini adalah wujud bentuk tanggung jawab moral seorang dosen seni musik gitu ya. Bagaimana supaya bisa mengakomodasi kebutuhan kurikulum Merdeka Belajar bagi mahasiswanya gitu ya. Kemudian kalau tadi sempat juga disebutkan terkait dengan teman-teman mahasiswa S1 seni musik ini mengadakan semacam kegiatan atau praktek gitu ya. Tugas yang selama kuliah di seni musik ini apa sih yang sudah kamu bikin gitu kan, kayak komposisi gitu Pak? Iya. Jadi di luar perkuliahan mereka biasanya membentuk kelompok-kelompok kecil ya. Study club gitu ya, komunitas-komunitas. Seperti duet, trio, kuartet. Ini ada macam-macam ya, ada yang dan antara instrumen, ada yang antara tiup dengan perkusi, ada yang gitar dengan vokal, piano dengan flute dan macam-macam. Nah, itu diwadahi dalam sebuah namanya KKM, Komunitas Kegiatan Mahasiswa. Nah, itu dituntut untuk
untuk uji ini ya, uji kompetensi gitu, untuk betul. menunjukkan mana hasil proses kamu selama Betul. ini, karena toh itu di bawah pengawasan sistem gitu loh. Ada surat tugasnya, ada ini dan macam-macam. Nah itu biasanya tengah semester itu dipentaskan atau disajikan, dipresentasikan. Oke. Selain Gitu. aktivitas berkuliah, kemudian mereka juga belajar di luar jam kuliah seperti ada KKM ini. Apakah mereka juga ikut kayak lomba-lomba nasional internasional gitu Pak? Iya, di awal tadi udah saya sebutkan, banyak mereka ikut ini ya, yang tadi drummer, ada yang gitaris, ada yang trompet, trompet. Yamaha itu, kemudian ada yang ke luar negeri yang ikut Asian Youth Music Concert, ada yang ke Bali itu bagus, yang internasional juga itu 10 besar semua. Dan ini teman-teman mahasiswa S1 Seni Musik? Iya. Oke. Kira-kira seperti itu. Dan tadi juga ini walaupun masih baru ya, katakanlah 2015, sekarang 2020 sudah ada lulusan. Kemudian ini apakah teman-teman juga tahu Pak, setelah saya lulus dari seni musik saya mau jadi apa, diterima di mana? Tahu ya mereka? Iya, kan ada profil lulusan ya. Profil lulusan. Ya, lulusan yang prodi musik itu lulusannya adalah yang profil utama adalah sebagai pemain. Oke. Pemain sebagai komposer. Komposer. Ya. Kemudian sebagai ini ya usahawan di bidang musik. Dia mendirikan lembaga pelatihan musik, betul, atau mendirikan studio rekaman, betul, ya macam-macam gitu. Jadi ini semua terdokumentasi ya, lulusannya, profilnya. Kemudian ini berarti boleh dikata alumninya ini apakah komunikasinya masih ada dengan pihak kampus? Masih dengan teman-teman mahasiswa juga? Iya, mahasiswa musik itu rata-rata jaraknya dekat dengan dosennya. Jadi kita ini sudah kayak teman. Kadang-kadang kayak teman, kalau di luar, di dalam kelas kadang-kadang dia galak, saya galak, dia takut, itu udah biasa. Artinya dia bisa bersifat friendly aja kita dengan Jadi tetap membuka komunikasi gitu ya dengan rekan-rekan alumni, apalagi ketika dengan adik tingkatnya gitu ya, dengan adik angkatan juga. Kemudian apakah di seni musik juga ada kerjasama yang terjalin atau akan dilakukan dengan pihak mana begitu Pak? Yang selama ini yang kami lakukan itu dengan Purwacaraka. Karena di Surabaya ini kan banyak ya lembaga ini musik, dan alumni kita memang banyak yang terlibat di situ. Di samping itu juga agensi-agensi IO banyak ya, seperti Orange Music, ada SSO Surabaya Symphony Orchestra, kemudian macam-macam. Ya. Artinya lulusan dari UNESA ini, dari S1 Seni Musik ini menjadi sorotan, menjadi apa ya? Pokoknya kalau lulusan UNESA saya terima deh gitu. Iya. Jadi keilmuannya dan kepiawaiannya, skillnya itu diakuin gitu ya. Alhamdulillah mereka bisa diterima di ini. Betul, diterima. Bisa diterima di masyarakat dan nggak diragukan lagi lah kemampuannya gitu ya. Beberapa hari yang lalu kan kita uji publik juga dengan pihak luar. Gimana dengan keberadaan prodi kami musik di UNESA ini? Pada dasarnya sih sudah bagus gitu ya. Sudah memenuhi ini dalam hal skill. Ya, yang perlu ditingkatkan adalah disiplin. Dimanapun saya kira itu sama ya. Itu yang penting. Misalkan di luar itu kan kadang-kadang agak beda ya, di dalam kita misalkan kuliah mayor jam berapa gitu. Jam 10, nah, molor-molor dikit nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah terjun ke masyarakat, nggak bisa dong. Jam 10 sebelum 10 menit sebelum jam sudah 10 standby. Harus standby. Betul, harus siap ya. Harus kita. Bapak, apakah di S1 Seni Musik ada agenda dalam waktu dekat atau tahun depan?
kami sebetulnya selalu ada agenda ya. Selalu ada agenda ya. Selalu ada agenda. Nah mungkin dengan adanya saya diundang ke sini nanti akan kami informasikan tentang boleh event-event dong. Kita bersinergi, kita kolaborasi menjadi media partner dari rekan-rekan S1 Seni Musik. Kami akan kami sampaikan di konser, recital, kemudian ini dalam waktu dekat kayak tanggal 27 apa ya? Itu ada konser anak-anak di Prodi Musik. Di Prodi virtual ya, sifatnya virtual. Oke, virtual. Mereka yang ambil mata kuliah ini manajemen pertunjukan. Jadi mereka itu diajarkan ya manajemen mengelola sebuah pertunjukan. Itu ada di Prodi Musik. Nah, itu nanti tanggal 27 itu ada event ya. Ada banyak eventnya, ada 4 atau 5. Itu mereka yang ambil mata kuliah manajemen itu memproduksi itu. Oke, nanti mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut ke tim radio. Siapa tahu nanti ada kita bisa liputan atau bisa menginformasikan rekan UNESA bahwa ada kegiatan virtual yang diadakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi S1 Seni Musik. Bapak, harapan ke depannya apa ini Pak Sarjoko selaku dosen? Kemudian saya melihat usia sepertinya bukan menjadi batasan untuk Pak Sarjoko terus bermusik ini ya, menyukai dunia musik. Memang kalau musik sampai tua bisa main musik ya. Kita lihat di luar negeri itu main biola sampai kepalanya botak juga tetap mainnya bagus-bagus gitu ya. Harapan saya sih satu, pandemi cepat hilang. Oke, amin, betul. Itu harapannya semuanya. Kayaknya udah kangen nih ya ketemu mahasiswanya, kangen mereka berkolaborasi. Pandemi hilang, semoga Allah benar-benar memberikan hal yang terbaik untuk kehidupan di bumi. Amin. Kemudian untuk Prodi Musik ya kedepannya selalu solid ya, menjaga hubungan baik antar sesama teman sejawat maupun dengan atasan, dengan mahasiswa, itu terjalin hubungan kekeluargaan yang baik. Kemudian soliditas untuk bermusik itu tentunya selalu kita harap untuk bertambah, baik itu disiplin, baik itu bermusik maupun berkeilmuan musik. Menarik sekali. Saya aminkan semua doa dan harapan dari Pak Sarjoko. Dan ini menjadi harapan kita semua ya. Satu pertanyaan lagi Pak, sebelum kita closing. Apa yang membuat seorang Sarjoko tertarik dengan dunia musik? Satu aja sih, tapi cukup berat. Apa itu? Jangan sampai kegiatan bermusik saya itu menghilangkan kebanggaan terhadap anak istri saya. Luar biasa, menarik. Dukungan yang cukup berarti gitu ya. Jadi status tidak membatasi Pak Sarjoko untuk terus berkarya, berprestasi apalagi di dunia musik. Itu yang membuat kecintaannya semakin bertambah. Oke, baik, sukses buat Pak Sarjoko, Bapak Muhammad Sarjoko SSN MPD, seorang putra daerah dari Wonogiri. Besar di Jogja. Dan sekarang berkarya di Surabaya. Baik, sukses selalu untuk kedepannya Pak Sarjoko bersama rekan-rekan mahasiswa. Salam saya untuk keluarga, untuk anak istri. Semoga selalu sehat dan semakin bersemangat. Amin. Baik rekan UNESA, itu tadi akhir dari perbincangan kita di Bincang UNESA profil Prodi. Kalau ditanya apakah ini cukup, tidak, karena rasanya kalau ngobrol tuh gak akan ada habisnya. Tetapi ya beginilah, kita harus menciptakan rasa kangen untuk bisa ketemu lagi. Baik, saya Tia Ezer harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kru yang bertugas, Mas Mufti Isror untuk pilot engineer kali ini, juga Mas Surya Waskito. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Sarjoko. Terima kasih rekan UNESA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.